Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bermajlis kembali di pagi hari ini dalam rangka untuk mengkaji salah satu dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah. Dalam syariat agama kita, agama syariat Islam, ya, kita diarahkan untuk menyandarkan apa yang berasal dari syariat kita berasal dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan juga As-Sunnah ini merupakan dua sumber utama dari syariat kita. Ya. Kemudian setelahnya ada ijma' ulama, kesepakatan ulama. Ya. Dan baru pilihan terakhir adalah qiyas. Ya. Terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi kandungan, apa yang menjadi tuntutan, hikmah atau pelajaran dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ini penting bagi kita untuk melihat bagaimana penerapan ketika kita memahami sebuah ayat misalnya atau memahami sebuah hadis misalnya. Ya, terkadang ada ya, lafaz-lafaz dari ayat Al-Quran maupun As-Sunnah yang mana penjelasan itu ya hendaknya kita merujuk ya kepada generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Dan siapa saja yang mengikuti setelahnya, orang-orang setelahnya yang mengikuti tiga generasi terbaik tersebut. Ya, ini penting bagi kita untuk memahami, mengambil kandungan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Ya, ini akan menjadi sebab seseorang bisa berjalan di atas rel ya syariat Islam sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, kenapa dengan generasi terbaik itu? Karena generasi sahabat ini mereka adalah orang-orang yang langsung ya bermulazamah, berguru kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika sebuah ayat turun, kemudian
Rasulullah menjelaskan makna ayat tersebut. Nah, ini para sahabat yang langsung berusaha untuk memahami ya, dan juga mengamalkan berdasarkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika kita melihat pada aktivitas ataupun pengamalan dari para sahabat ini, mereka selalu kalau di bahasa satuan itu dikonversi kalau di pom bensinnya ditera itu ya, berusaha untuk menselaraskan apa yang mereka amalkan itu sudah benar atau belum kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika Rasulullah melihat ada sahabat yang melakukan suatu ibadah kemudian dirasa pandangan Rasulullah itu sudah tepat, maka beliau tidak berkomentar apapun. Beliau mengikrarkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang boleh. Sebaliknya, jika ada sahabat yang melakukan sesuatu kemudian Rasulullah memandang itu adalah tidak boleh atau tidak terpuji, maka Rasulullah pun akan menegur sahabat tersebut. Ya, ini gambaran ya bagaimana kehidupan para sahabat ridwanullah ajmain pada saat itu benar-benar berusaha untuk menselaraskan apa yang mereka amalkan dengan tuntutan syariat, dalam hal ini apa yang dipandang oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga yang benar-benar menjadi pegangan seorang ahlus sunnah, seorang yang ingin berpegang dengan tuntunan Rasulullah SAW, berusaha mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu ya berdasarkan pemahaman para sahabat ya, kemudian generasi setelahnya sampai 3 generasi terbaik ya, dan juga ulama-ulama setelahnya yang berpegang dengan metodenya para sahabat ya. Ini penting ya, karena banyak orang-orang yang menyatakan berdasarkan kitab dan sunnah ya, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi ternyata memahaminya berdasarkan apa yang dalam pikirannya sendiri ya, tidak merujuk kepada generasi terbaik umat ini ya. Seperti misal orang menyatakan As-Syu'ara misalnya, surat As-Syu'ara itu surat para penyair ya, dipahami sebagai musik misalnya. Ini suratnya para pemusik ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ya, contoh bagaimana memahami sebuah entah itu lafaz dalam Al-Quran ya, bahkan nama surat sekalipun tidak merujuk kepada generasi terbaik umat ini ya. Tidak ada sahabat yang menyatakan As-Syu'ara itu adalah surat pemusik ya, bukan ya. Bahkan sampai imbasnya seorang sahabat yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, sebagai seorang penyairnya Rasulullah SAW ya, beliau terkenal dengan kemampuan bersyairnya ya, sehingga ketika di kalangan tradisi orang-orang Arab, kalau misalnya ingin berperang itu kadang-kadang diawali dengan adu syair ya. Kalau kita adu pantun gitu ya, adu pantun. Nah, kalau di Arab itu adu syair. Nah, ini Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, ini orang yang diberikan keutamaan kemampuan untuk bersair ya. Beliau kalau bersair itu bagus ya, kemudian efektif untuk menyerang syair lawan. Ini sehingga dia diangkat sebagai sebagai striker lah. Kalau sepak bola itu strikernya Rasulullah dalam masalah syair gitu ya, ujung tombaknya Rasulullah dalam masalah syair ya. Nah, ini karena berawal dari pemahaman surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, maka imbasnya Hasan bin Thabit pun kena getahnya ya. Beliau penyair dianggap sebagai pemusik, padahal syair dengan musik adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, belum lagi masalah memahami sebuah hadis misal ya, sebuah hadis ketika misal Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertemu dengan penguasa ya, kemudian dia tidak mengingkari
kemaksiatan atau keburukan yang dilakukan oleh penguasa, maka dia akan terusir dari telaga Nabi. Nah, ini ya, ketika dipahami dengan pemahaman sendiri, ini akan berimbas pada pemahaman kita harus memprotes, kita harus turun ke jalan untuk demo misalnya, ya, untuk menentang misalnya kebijakan pemerintah misal. Nah, ini ya karena memahaminya ya tadi ya, kalau nggak mengingkari kemungkaran dari pemerintah, maka termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi. Ya, padahal di situ jelas disebutkan ya, ketika bertemu secara langsung. Kalau misalnya ketemu tatap muka, kalau misalnya kita punya nasihat, ya kita sampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, kritikan kita sampaikan secara langsung. Ya, tapi kalau posisinya tidak bertemu secara langsung, ya kita punya keinginan untuk mengkritik atau tidak puas dengan salah satu kebijakan misal, ya, maka kita bisa arahkan melalui jalur-jalur yang telah disediakan oleh pemerintah ya, untuk memberikan kritik atau saran. Nah, ya, jadi ini pentingnya kita untuk berusaha merujuk ya, pemahaman apa yang dimaksud dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman dari tiga generasi umat ini, tiga generasi terbaik umat ini. Ya. Kemudian ulama-ulama yang setelahnya ya, di luar tiga generasi tersebut, tapi dia berjalan sesuai dengan jalannya generasi terbaik umat ini juga kita ikuti, kita rujuk. Ya. Di antaranya adalah para imam madhab yang 4. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Kita ambil ya, ilmu dari keempat madhab tersebut. Ya. Kalau misal dari pandangan Imam Abu Hanifah ada yang kurang kuat misalnya atau lemah, ya, maka kita ambil pendapat dari imam-imam yang lebih kuat secara dalil, kemudian dari sisi pendalilan juga lebih kuat. Jadi kita tidak harus ya, mengacu kepada salah satu orang saja. Ya, selama kebenaran itu ada di para a'imah tersebut, kita ikuti. Ya, misalnya terjadi pendapat Imam Syafi'i, ya, yang menurut kita kuat, ya kita ambil. Tapi kita mengambil itu bukan karena sosok Imam Syafi'i, tapi karena kita mengambil karena pendapat Imam Syafi'i mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, bukan karena figur Imam Syafi'i itu sendiri. Ya. Jadi ini untuk memberikan sebuah peringatan ya, bahwasanya kita ini hanya taklid kepada Rasulullah SAW. Jadi siapa saja setelah Rasulullah yang berpegang dengan apa yang disampaikan Rasulullah, maka kita ikuti. Demikian juga Imam Ahmad, ya, ketika pendapatnya tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh syariat, maka kita tidak ikuti. Ya, kita ikuti siapapun dari imam yang 4 itu yang lebih mencocoki ya, pendapat yang sesuai dengan tuntutan syariat. Ya, kemudian juga imam-imam setelahnya ya, dari kalangan ahlu hadis ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ashabus Sunan. Ini semua adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kemudian setelahnya ya, di masa-masa Imam Nawawi rahimahullah ya, itu juga kita ambil ya. Imam Nawawi ini mazhabnya Syafi'i ya, tapi beliau akidahnya Masya Allah, akidah Ahlus Sunnah ya. Kemudian juga para a'imah setelahnya ya, dari kalangan ahli fikih maupun ahli hadis ya, seperti Ibnul Jauzi ya, kemudian juga ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, apalagi ya. Ini adalah ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj ya, di atas metode para generasi terbaik umat ini ya. Kemudian juga yang perlu kita pahami dari permasalahan ini adalah berusaha untuk meyakini bahwasanya semua usuluddin, semua prinsip-prinsip agama, pondasi-pondasi agama kita dari masalah akidah ya, dan juga ibadah, ini semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya.
Ini semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satupun yang terluput dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini harus kita yakini, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa asmamtu alaikum di apa Islam Madinah. Ya, ini pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, ini artinya Rasulullah sudah menyelesaikan tugas beliau sebagai penyampai risalah, ya, risalah agama Islam, sehingga kita yakini bahwasanya apa yang berkaitan dengan agama Islam ini sudah sempurna, ya. Masalah akidah, masalah ibadah, muamalah ini sudah sempurna. Ya, adapun permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggap di zaman Rasulullah belum ada, kemudian baru ada setelah di masa sekarang, itu juga sudah diatur dasarnya atau rumusnya, ya. Masalah jual beli misalnya, kita sekarang ada kenal jual beli online misalnya, atau mungkin jual beli kripto, ya, atau mungkin jual beli NFT gitu, ya. Itu produk-produk digital, ya, yang tidak berwujud, ya, tapi ya semua sudah dijelaskan dasarnya, rumusnya oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau misalnya kripto itu ada unsur spekulasi, judi, berarti masuk ke dalam gharar yang diharamkan. Ya, kalau misalnya jual beli saham, ini juga misal ada unsur spekulasi juga, kan ada kan orang beli saham, nanti tunggu beberapa saat harganya naik langsung dilepas gitu, ya. Nah, ini juga masuk dalam spekulasi, gharar, sehingga Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya jual beli yang ada unsur spekulasi ini termasuk yang diharamkan, ya. Jadi semua sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kita harus yakini itu, kita imani, ya. Barang siapa yang justru malah meyakini ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah, maka dia telah secara tidak langsung telah menyatakan Rasulullah telah berdusta, ya, tidak amanah, ya. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, dalam salah satu risalah beliau, barang siapa yang meyakini atau menganggap bahwasanya agama ini belum sempurna, maka dia telah menuduh Rasulullah telah tidak amanah dalam menyampaikan risalah, ya. Sehingga perlu, ya, kita berusaha untuk meyakini dalam pikiran kita agama Islam ini telah sempurna. Nah, ya, itu sedikit terkait dengan permasalahan akidah Ahlussunnah, ya. Kemudian kita kembali ke pembahasan kitab Bulughul Maram di bab Kitabul Jami', ya, dengan subbab az-zuhdu wal wara', ya, zuhud dan wara', ya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka ghurib, ya. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah sebagai orang asing, ya, au abiris sabil, atau sebagai seorang pengembara, ya. Nah, ini apa yang disampaikan Rasulullah ini kemudian ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Umar dengan menyatakan idza amsaita falatan tadhiril as-sobah, jika engkau berada di sore hari maka jangan tunggu sampai pagi hari. Wa idza asbahta falatan tadhiril masa, sebaliknya jika engkau berada di pagi hari maka janganlah engkau menunggu sampai sore hari. Khudh min sihatika lisaqomika, ambillah kesempatan di masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambillah kesempatan selagi masih hidup sebelum meninggal. Nah, ini contoh bagaimana sahabat berusaha untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika bersabda mereka berusaha untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lain atau kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, ya,
Sehingga sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan Abdullah bin Umar, ya, secara langsung dan secara tidak langsung kepada kita juga, bahwasanya hendaknya kita berada di dunia ini sebagai seolah-olah sebagai seorang pengembara atau sedang musafir, sedang safar, ya. Artinya tujuan kita, ya, sebagaimana kita berasal dari tanah, kita akan kembali ke tanah, ya. Artinya berasal dari tempat-tempat yang akan menjadi tujuan akhir kita adalah akhirat, ya. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk mengumpulkan bekal, ya, bekal untuk di akhirat kelak. Ya, kita butuh bekal yang namanya tauhid. Maka kita berusaha untuk mentauhidkan Allah. Dengan sebab tauhid kita bisa diampuni dosa-dosa kita, ya, bahkan kita bisa terbebas dari api neraka misalnya, ya. Kemudian juga dengan sebab tauhid kita bisa menjalani langsung, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan ampunan secara langsung kepada orang yang mentauhidkan Allah, ya, tanpa harus mengalami azab dari api neraka. Bisa jadi, kan? Nah, itu adalah salah satu fasilitas yang Allah sampaikan, yang melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu bekal, ya. Kemudian juga diantara bekal, ya, untuk di akhirat kelak adalah berusaha beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga apa yang dia amalkan ini di dunia ini dia tidak sia-sia, ya, akan dianggap sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beramal misal kemudian qadarullah tidak mencocoki tuntunan Rasulullah, maka ini amalnya sia-sia, ya, tidak mendapatkan pahala, ya. Sudah kita keluar tenaga, ya, kemudian bahkan mungkin biaya, tapi ketika tidak mencocoki tuntunan Rasulullah SAW, ini akan sia-sia, ya. Kemudian juga diantara bekal, ya, untuk akhirat kelak, ya, adalah sebisa mungkin untuk meninggalkan amal jariah atau sedekah jariah. Ini akan menjadi bekal kita meskipun sudah meninggal, ya, berusaha untuk mengambil sebuah kesempatan, ada sedekah jariah, kita ambil kesempatan tersebut, ya, karena ini akan berlangsung terus-menerus, ya, berkembang terus-menerus sampai kita walaupun sudah meninggal, ya. Kemudian, ya, dalam penafsiran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini, ya, menunjukkan bahwasanya sabda Rasulullah SAW menuntut kita untuk bersegera untuk beramal soleh, ya, bersegera, karena jangan sampai menunggu atau menunda-nunda sebuah amal soleh. Kalau kita berada di pagi hari, lakukan apa yang menjadi amal dari pagi hari tersebut, ya. Entah itu dengan zikir pagi misalnya, atau membaca Al-Quran setelah subuh, kemudian setelah zikir pagi tadi, ya, atau mungkin dengan bersiap-siap untuk menjemput rezeki, bekerja, ya, ini bagian dari amal soleh, ya. Sehingga ketika seseorang sudah melakukan amal-amal di pagi hari, ya, dia lakukan, ya, ini akan menjadi sebab, ya, bekal dia di akhirat. Ya, kemudian jika di sore hari, ya, dia beramal misalnya berzikir sore sesuai tuntunan Rasulullah misalnya, kemudian dia meluangkan waktunya untuk keluarganya, anak istrinya, ini juga bagian dari amal soleh, ya. Kemudian juga menjelang maghrib mungkin dia sudah bersiap-siap untuk sholat maghrib di masjid, ya, berjamaah, ini juga bagian dari amal soleh. Ya. Kemudian menggunakan waktu di masa sehat, ya, ini juga sama, ya. Selama kita sehat, kita gunakan untuk beramal soleh, maka ketika sakit pun kita akan dihitung sebagai seorang yang beramal soleh, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, man marido au safaro, barang siapa yang sakit atau sedang safar, ya, maka kutibalahu maka nayak malu
ya mukiman sahihan, ya, maka dia akan dicatat sebagai seorang yang beramal sebagaimana ketika sedang mukim dan tidak sakit, ya, ketika sehat maupun mukim. Ya, ini menunjukkan apa yang kita lakukan ketika sehat, amal soleh yang kita lakukan ketika sehat, ini juga akan berusaha akan dialirkan juga pahalanya, dihitung sebagai amal soleh. Nah, kemudian juga hadis tentang tasabbuh, ya, di pertemuan sebelumnya ada hadis tentang tasabbuh, ya. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, ini tentunya juga perlu dipahami terkait dengan masalah ibadah, ya. Jadi kita dilarang untuk menyerupai ibadahnya orang-orang non-muslim, ya. Kalau misalnya di kalangan non-muslim ada ibadah dengan cara apa? Membuat sesajen, ya. Misalnya di agama Hindu atau Buddha membuat sesajen, maka kita dilarang untuk membuat sesajen sebagai sebuah ritual ibadah, ya. Kemudian kalau misalnya di agama Yahudi atau Nasoro, mereka biasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh di kalangan mereka yang meninggal untuk kemudian diperbagus, kemudian dijadikan tempat ibadah, maka kita juga tidak boleh untuk melakukan hal tersebut, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ya, la'anallahu al-yahud wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ya. Kemudian juga dalam riwayat lain, ya, Rasulullah menyatakan, ya, mereka orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, ya, maka ini tidak boleh bagi kita untuk menyerupai mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian juga terkait masalah atribut, ya, ketika suatu atribut itu menunjukkan identik dengan orang-orang kufar, maka kita juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan atribut tersebut. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkisah, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yauman. Pada suatu hari saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kendaraan Rasulullah, yaitu keledai, ya. Jadi Rasulullah punya keledai yang biasa menjadi tunggangan beliau ketika berada di Madinah maupun ketika safar, ya. Dan ini suatu ketika Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ini posisinya berarti saudara sepupu, ya, karena beliau putra dari Abbas, di mana Abbas ini saudara kandung dengan ayah Nabi Muhammad, Abdullah, ya, sehingga Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas ini adalah sepupuan, ya, sepupuan, hanya saja jarak usianya jauh. Jadi Rasulullah itu usianya sepantaran dengan bapaknya Abdullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, ya, sepantaran dengan pamannya, salah satu pamannya, sehingga ketika pamannya ini punya anak Abdullah, ini jarak usia antara Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas ini sangat jauh, antara seperti orang yang sudah usia 50-an dengan anak yang usia 10 tahunan, gitu, ya. Nah, ini suatu ketika Abdullah bin Abbas pada saat itu masih kecil, ya, dibonceng oleh Rasulullah SAW, ya, sekitar usia 10 tahun kurang lebih, karena Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas ini usianya baru 12 tahun. Jadi ketika ini masih kecil, ya, ketika masih hidup, ya. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka,
jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan nasihat wejangan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang saat itu masih kecil. Ya, ini menunjukkan bagaimana teladan Rasulullah SAW berusaha untuk mendidik, ya, hatta masih anak kecil sekalipun tetap dididik dengan nilai-nilai akidah Islamiyah. Ya. Jadi penting bagi kita juga dari hadis ini untuk berusaha mengajarkan anak-anak kita terkait dengan masalah akidah. Ya. Maka Rasulullah menyatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, makna menjaga Allah adalah dengan mengimani Allah, ya, adanya Allah. Kemudian juga dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan. Ya, ini adalah makna menjaga Allah. Ya, karena seseorang yang menjaga batasan-batasan Allah, ya inilah ya orang-orang yang menjaga Allah. Ya, di mana Rasulullah SAW telah kita lewati juga, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda inna fi kulli malikin hima. Ya, sesungguhnya setiap raja itu punya daerah kekuasaan. Ya. Wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya daerah kekuasaan Allah itu adalah larangannya. Jadi ketika kita melanggar daerah kekuasaan Allah, artinya kita melanggar keharuman-keharuman tersebut. Nasallallahu salamal afiyah. Ya, sehingga menjaga Allah itu adalah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Ini imbasnya orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menyatakan yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ya, kita akan diberikan penjagaan dari Allah, ya, dari segala keburukan, ya. Kita akan diberikan taufik untuk senantiasa mencocoki al-haq, ya, ketika kita menjaga Allah. Ya. Ini adalah jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga, ya, bisa jadi seseorang diselamatkan, ya, dari musibah dengan sebab dia menjaga batasan-batasan Allah. Ya. Kemudian selanjutnya ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ya, di hadapanmu di sini, ya, kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha kuasa. Ya, sehingga ketika seseorang menjaga Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin masih ingat kisah Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, ya. Ketika sudah turun perintah untuk hijrah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah, ya. Nah, di situ Rasulullah masih bertahan di kota Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian terjadilah persekongkolan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, sehingga malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril Allah memerintahkan Rasulullah untuk segera keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Ya. Nah, kemudian dalam proses pelarian tersebut, ya, Rasulullah dan Abu Bakar ini, ya, cerdik, ya, masya Allah, ya. Kalau misalnya dari Mekah ke Madinah itu harusnya ke utara, ya, ini Rasulullah dan Abu Bakar ke selatan dulu,
baru muter ke utara untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, ya. Jadi kalau secara logika ini jalan terdekat itu pasti lewat utara, ini Rasulullah dan Abu Bakar muter ke selatan dulu, ya. Dan ini dalam sebuah kisah dalam Sirah Nabawiyah disebutkan mereka bersembunyi di sebuah gua, gitu ya. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy melewati gua tersebut, ya, ini tidak melihat sama sekali, ya. Padahal tidak ada penghalang. Ada sebuah riwayat yang menyatakan gua tersebut ditutupi oleh apa? Sawang. Apa sawang? Apa? Rumah laba-laba, gitu ya. Nah, itu ada yang menyatakan seperti itu, tapi ini pendapat lemah, ya, pendapat lemah. Ya, yang benar tidak ada penutup sama sekali. Ya, secara logika pasti akan kelihatan, tapi Allah tutup pandangan orang-orang kafir Quraisy supaya tidak melewati tidak melihat posisi Rasulullah dan juga Abu Bakar. Ya, ini Abu Bakar sampai terucap kepada Rasulullah. Ya, kalau bahasa kita, aduh, ini udah ketahuan, ini gampang banget ini. Ya, tapi Rasulullah dengan keimanan beliau menenangkan Abu Bakar, ya bahwasanya Allah akan menolong kita, ya, dengan mengucapkan, ya, bagaimana pendapatmu jika kita hanya berdua dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk keimanan, ya, cerminan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah keimanannya sudah sangat kuat, ya, beliau yakin Allah akan menolong, ya, dan benar, ya, Rasulullah dan Abu Bakar, ya, akhirnya bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah, ya. Bahkan, ya, ketika sudah melipir, ya, jadi setelah muter ke arah utara, ini nggak ngelewatin kota Mekah lagi, tapi melipir ke arah lewat pantai. Ya, kalau di sana itu Jeddah, ya, yang dekat pantai, ya. Jeddah ke utara, arah ke Yanbu, kota Yanbu itu. Ini melipir ke pantai, ya. Nah, di pantai itu sebenarnya sudah kekejar oleh salah satu sewaan dari kafir Quraisy yang memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapat sekian. Nah, ini ada yang bisa mengejar posisi Rasulullah ketika itu di pantai itu, ya. Nah, qadarullah ketika sudah dekat, ini orang ini kejeblos, kakinya kendaraannya kejeblos, kuda yang dia gunakan kejeblos, ya, kena kubangan di pasir itu, yang menyebabkan kudanya nggak bisa melanjutkan perjalanan, ya, nggak bisa ngejar lagi. Nah, sejak saat itu orang ini yang ngejar ini tahu bahwasanya yang dikejar ini adalah benar-benar nabi, ya. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara logika gampang ngejar sebenarnya, kejar, ya. Cuman karena tadi Allah takdirkan kudanya kejeblos, gitu, ya. Sehingga bisa lolos melanjutkan sampai ke Madinah. Nah, ini, ya, terkait dengan ihfadillah yafatka, ihfadillah tajidhu tujahak, ya. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Rasulullah melanjutkan, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon maka memohonlah kepada Allah. Ya, ini adalah didikan, ya, Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas dan juga kepada kita semua, agar hendaknya kita hanya meminta hajat-hajat kita hanya kepada Allah, ya. Katakanlah kita memiliki hajat yang secara logika, secara di atas kertas itu sulit untuk dicapai, ya, maka mintalah kepada Allah, ya, karena Allah itu maha mampu, ya. Kita mungkin di atas kertas untuk bisa mencapai harapan kita mungkin sulit atau butuh waktu bertahun-tahun, ya, maka mintalah kepada Allah, ya, sehingga ini akan berimbas pada satu, dapat pahala karena berdoa. Yang kedua, ya, apa yang dipinta kepada Allah, ya, tidak ada yang sia-sia. Apakah Allah akan mengabulkan secara langsung kontan atau ditunda sampai benar-benar kita bisa
siap untuk menerima pengabulan doa tersebut. Nah, ya, sehingga ini juga ya kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang meminta kepada selain Allah dalam keadaan apa yang dia pinta itu hanya Allah yang mampu, ya maka itu masuk ke dalam kesyirikan. Ya, minta taufik, hidayah kepada selain Allah tentunya kesyirikan. Ya, meminta rezeki kepada selain Allah, maka ini juga kesyirikan. Ya, meminta jabatan, ya supaya diberikan jabatan, ya kemudian dia berusaha untuk meminta ya melalui perantara-perantara, ya ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Ya, jika engkau memohon pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, ini tentunya juga minta tolong yang memang hanya Allah yang mampu, ya. Adapun minta tolong yang sifatnya bisa dimampui oleh selain Allah, ini bukan termasuk dalam isti'anah yang dilarang, ya. Di sini isti'anah yang dimaksud adalah isti'anah yang hanya mampu Allah yang mampu saja, ya. Tidak ada yang selain Allah yang mampu untuk melakukan seperti itu, ya. Kalau kita perhatikan fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ya ini selaras dengan ayat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, ini contoh ya bagaimana sabda Rasulullah SAW itu sebagai penjabaran dari Al-Quran, ya, apa yang ada dalam Al-Quran dijabarkan oleh sabda-sabda Rasulullah SAW, ya, sehingga ketika kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, artinya kita sedang berusaha memahami Al-Quran, praktek pengamalan atau penjabaran dari Al-Quran, ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal, ya, menyatakan as-sunnah indana, ya, tufassirul Quran, ya. As-sunnah menurut kami adalah penafsir Al-Quran, ya, sehingga kita sama saja ketika kita mempelajari hadis, artinya kita sedang berusaha mempelajari Al-Quran dalam sisi penjabarannya. Nah, baik, sampai sini ada yang belum jelas? Fadhal. Ya, kalau tidak ada, insya Allah ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.